Salam Pramuka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPDK nomor 005 tahun 2017 bab 1 sampai dengan 4 yang berisi maksud dan tujuan dibentuknya Dewan Kerja, yaitu untuk memberi kesempatan kepada pramuka, penegak dan pendiga untuk menambah pengalaman dalam berorganisasi, menambah pengetahuan, keterampilan dan melatih jiwa kepemimpinan pribadi serta pengabdiannya kepada gerakan pramuka, masyarakat, bangsa, dan negara. Keanggotaan dan kerjaan terdiri dari pramuka, penegak, dan pandega yang bersifat kolektif dan kolegial. Ada pula fungsi di Dewan Kerja itu untuk sebagai pelaksana keputusan musyawarah kuartir, penghubung antara penegak pandega dengan kuartir, dan lain sebagainya. Ada pula tugas pokok untuk Dewan Kerja, yaitu untuk mengkaji, mengkoordinasikan, dan mengusulkan bentuk program pembinaan bagi pramuka, penegak, dan pandega, terus melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kegiatan pramuka, penegak, dan pandega, menyelenggarakan sidang paripurna, serta menyelenggarakan muspanitra. Nah, di bab 5 ini membahas mengenai tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja yang diatur dalam muspanitra dan dilaporkan pada saat sidang paripurna. Di bab 6 membahas mengenai hubungan Dewan Kerja yaitu dengan kuartir, baik secara informasi, koordinasi, maupun konsultasi. Di bab 7 membahas mengenai masa jabatan dari Dewan Kerja sendiri, yaitu sejak awal periode hingga periode berakhir dan disahkan dalam keputusan kuartir. Nah, di bab 8 membahas mengenai organisasi Dewan Kerja, yaitu dari tingkat nasional atau DKN, tingkat provinsi yaitu tingkat daerah, Dewan Kerja daerah, tingkat kabupaten atau kota, Dewan Kerja cabang, hingga tingkat kecamatan yaitu Dewan Kerja ranting. Dewan Kerja sendiri berjumlah ganjil dengan komposisi sebanyak-banyaknya 21 orang tiap Dewan Kerja, dibagi menjadi 4 bidang. Bab 9. Di bab 9 itu ada pembagian tugas dalam Dewan Kerja. Di sana itu dijelaskan tugas-tugas dari anggota Dewan Kerja itu apa saja. Tugas Ketua Dewan Kerja, tugas Wakil Ketua Dewan Kerja, tugas Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang, dan yang lain-lain. Selanjutnya bab 10. Bab 10 itu ada fungsi, tugas, dan mekanisme bidang dalam Dewan Kerja. Yang pertama itu menjelaskan fungsi bidang dalam Dewan Kerja. Yang kedua itu ada tugas bidang-bidang Dewan Kerja, tugas bidang kajian, tugas bidang kegiatan, tugas bidang pembangunan pengembangan, tugas bidang penelitian dan evaluasi, dan yang terakhir itu ada mekanisme bidangnya. Lalu ada bab 11. Bab 11 itu berisi tentang sistem administrasi dan perencanaan Dewan Kerja. Di situ dijelaskan bagaimana konsepnya dan apa saja sih yang meliputi administrasi internal Dewan Kerja itu. Bab 12 yaitu keuangan Dewan Kerja. Di sana itu dijelaskan bagaimana dana itu didapat, sumber-sumber dana tersebut, dan bagaimana cara mempertanggungjawabkan dana-dana yang telah diberikan kuartir ke Dewan Kerjanya. Kemudian bab 13 tentang sangga kerja, kelompok kerja, unit kegiatan. Jika dipandang perlu dalam melaksanakan fungsi tugas pokok Dewan Kerja dapat membentuk sangga kerja, kelompok kerja, dan atau unit kegiatan yang bertanggung jawab kepada kuartir melalui Dewan Kerja. Bab 14 tentang Dewan Kehormatan Dewan Kerja. Dewan Kehormatan berkedudukan sebagai dewan yang mengawasi kode kehormatan pramuka dan adat bagi anggota Dewan Kerja. Berfungsi menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran kode kehormatan, dibentuk hanya saat diperlukan. Sidang Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua Dewan Kerja yang bersangkutan. Tata caranya mengikuti adat Dewan Kerja yang bersangkutan. Kemudian hasil sidang dilaporkan kepada Ketua Kuartir. Bab 15 tentang rapat-rapat Dewan Kerja. Yang pertama, rapat pleno dilaksanakan paling sedikit 6 bulan sekali. Kemudian ada rapat terbatas dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali. Rapat bidang dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali. Rapat koordinasi dan rapat konsultasi. Kemudian hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan. Bab 16 tentang sidang paripurna. Peserta sidang paripurna terdiri atas utusan Dewan Kerja setingkat, dan untuk sidang paripurna ranting dihadiri oleh Dewan Kerja penyelenggara dan utusan Dewan Ambalan dan Dewan Rencana yang mendapat mandat. Sidang paripurna dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun. Bab 17 tentang musyawarah. Muspanitra dilaksanakan pada akhir masa bakti Dewan Kerja sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum musyawarah kuartir.
acaranya yaitu sidang pendahuluan, sidang pleno 1, sidang pleno 2, sidang komisi, sidang pleno 3, sidang pleno 4. Bentuk pemilihannya ada 2, yaitu secara formatur dan secara langsung. Hasilnya akan diserahkan kepada Ketua Dewan Kerja yang akan menyerahkan kepada Kuartir. Bab 18 tentang persyaratan anggota Dewan Kerja. Persyaratannya yaitu anggota aktif di salah satu gugus depan. Yang kedua, minimal mencapai tingkatan pramuka penegak bandara dan pramuka pandega. Yang ketiga, belum menikah dan berusia 18 sampai 23 tahun. Selanjutnya bab 19 yaitu proses seleksi anggota Dewan Kerja. Anggota Dewan Kerja dipilih melalui proses seleksi. Proses seleksi ini dilaksanakan oleh tim formatur Dewan Kerja yang dipilih melalui muspanitra. Anggota harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta memiliki surat keterangan aktif dari gugus depan atau kuartirnya. Bab 20 hak dan kewajiban anggota Dewan Kerja. Pada prinsipnya, anggota Dewan Kerja memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam setiap melaksanakan tugasnya. Hak Dewan Kerja yaitu adalah mengajukan usul, mengikuti kegiatan, mengetahui kegiatan, dan lain sebagainya. Serta kewajibannya yaitu adalah tidak melanggar kode kehormatan pramuka, kemudian tidak melanggar ADART, serta tidak melanggar adat yang berlaku